Ya, terima kasih masih bersama kami pemirsa. Kasus dugaan SMS ancaman dengan tersangka Haritanu Sudibyo menurut Guru Besar Universitas Pajajaran Profesor Romli Atmasasmita sebagai sebuah overkriminalisasi. Profesor Romli menilai isi pesan singkat tersebut berisikan peringatan dan tidak mengandung unsur ancaman. Ahli Hukum Pidana dan Guru Besar Universitas Pajajaran Profesor Romli Atmasasmita menilai kasus hukum pesan singkat dengan tersangka Haritanu Sudibyo merupakan sebuah kasus yang tidak logis dan overkriminalisasi. Profesor Romli menilai isi pesan yang diterima Jaksa Yulianto lebih mengarah kepada peringatan dan tidak terlihat ada unsur ancaman. Pesan tersebut baru bisa dikatakan mengandung unsur pidana jika terdapat niat jahat atau mens rea. Isinya semua itu peringatan. Saya tanya, kalau saya jadi pemimpin, model-model yang seperti ini saya berantas. Pertanyaannya kepada siapa ditujukan? Bukan kepada dia. Memang SMS-nya ke dia, tapi umum sifatnya. Itu kan semua pemimpin kalau kampanye juga gitu. Coba lihat. Ya kan? Itu satu hal yang penting yang harus dilihat bahwa dari si ancaman nggak ngancam, memperingatkan. Yes. Pertama itu peringatan, bukan ancaman. Yang kedua niat jahat harus menyertai ancaman. Niat jahat nggak ada kok. Yang ketiga sekarang unsur takut, membuat orang takut, khawatir, takut. Pertanyaannya siapa? Haritanu udah siapa? Yulianto kan gitu. Umum. Senada dengan Profesor Romli, ahli hukum pidana Tengku Nasrullah menilai tidak ada aspek legal yang bermasalah secara hukum pada pesan singkat yang menyangkut Haritanu Sudibyo kecuali faktor ketersinggungan penerima pesan. Saya tidak melihat sesuatu yang bermasalah secara hukum. Mungkin secara emosional ketika orang mengeluarkan statement itu kepada kita dan kita menangkap kalimat itu kepada kita sendiri, diarahkan kepada kita tersinggung. Tetapi di situ tidak ada materi hukum, tidak ada persoalan hukum. Febriarti Ramadan, Ranti Aditya, MNC Media, Jakarta. Ya, penetapan Haritanu Sudibyo sebagai tersangka kasus dugaan SMS bernada ancaman banyak disayangkan oleh kalangan ulama dan pengasuh pondok pesantren di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Para ulama menilai tidak ada unsur ancaman dalam SMS HT tersebut. Penetapan Haritanu Sudibyo sebagai tersangka dalam kasus SMS bernada ancaman dipertanyakan oleh kalangan ulama di Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Kali ini Kiai Haji Junaidi Hidayat, pengasuh pondok pesantren Al-Aqobah di Desa Kuaron, Kecamatan Diwek, Jombang, memberikan pendapatnya. Menurut Kiai muda yang menjabat sebagai Sekretaris Majelis Ulama Indonesia, Kabupaten Jombang ini, tidak ada unsur ancaman dalam isi SMS HT. Berdasarkan analisanya, SMS Haritanu hanya bersifat mengingatkan aparat penegak hukum, sekaligus ungkapan semangat jika HT nanti menjadi pemimpin akan memberantas oknum aparat hukum yang suka mempermainkan hukum. Jadi sekilas kalau saya mempelajari, menurut pemahaman saya, secara personal tidak ada kalimat yang melakukan ancaman ya terhadap pribadi seseorang. Tapi yang ada di situ adalah semangat yang begitu menggebu-gebu lah kalau saya katakan. Ketika dia merasa nanti akan menjadi seorang pemimpin di negeri ini, dia akan melakukan proses pembersihan terhadap para oknum-oknum penegak hukum yang dianggap tidak profesional, yang dianggap tidak mempunyai komitmen di dalam penegakan hukum. Kalimatnya saya kira itu masih standar ya, dalam arti tidak ada sesuatu yang berbau ancaman terhadap personal ya. Senada dengan Kiai Haji Junaidi Hidayat, pakar bahasa Indonesia Universitas Brawijaya, Eti Setiawati, juga menilai tidak ada unsur ancaman dalam SMS HT. Terlebih lagi dalam SMS tersebut tidak ada objek yang dituju ataupun kalimat dan nada ancaman. Menurut saya tidak ada unsur ancaman di situ. Kenapa tidak ada unsur ancaman? Karena tidak ada objek tertentu yang dituju dalam WA itu. Masih umum.
Indonesia akan berubah, akan dibersihkan, kan tidak menyatakan kamu akan dibersihkan atau kamu akan dipecat atau kamu akan disisihkan dari situ kalau saya jadi pimpinan, kan tidak begitu. Tim Liputan MNC Media, Jombang dan Malang, Jawa Timur.